Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021? Saya doakan semuanya selalu sehat, selalu penuh dengan kedamaian, dan selalu penuh dengan keberuntungan. Kebaikan manusia bermula dari isi pikirannya yang selalu baik. Kedamaian manusia bermula dari kedamaian yang ada dalam pikirannya. Dunia Anda yang di luar, dunia kita yang di luar adalah hasil dari dunia yang ada di dalam kepala kita. Dunia yang ada dalam diri kita. Dalam istilah Jawa disebut ada jagat alit, ada jagat cilik gitu ya. Ada dunia yang besar di luar dan ada dunia yang kecil di dalam diri kita. Keadaan yang di luar, keindahan, kebaikan, kejadian yang ada di luar adalah hasil dari apa yang Anda buat di dalam diri Anda, di dalam pikiran Anda sendiri. Itu sudah rumusnya seperti itu. Sehingga ada ayat yang mengatakan bahwa setiap perbuatan kembali kepada pelakunya sendiri. Artinya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, itu pasti terpantul kepada Anda lagi, terefleksi kepada Anda lagi. Kalau di dalam kepala Anda isinya hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mencemaskan, hal-hal yang penuh dengan kejelekan, maka itulah yang kembali kepada diri Anda, yang terjadi dalam hidup Anda. Sehingga ketika ingin mengubah yang di luar Anda, yang di luar diri Anda, maka ubah dulu apa yang ada dalam diri Anda. Yang dirubah adalah isi pikiran Anda. Isi pikiran kita, isi pikiran seseorang itu menentukan bagaimana kejadian yang datang dalam diri manusia itu. Apakah kejadian itu baik? Apakah kejadian itu kejadian yang jelek? Bertemu orang baik, bertemu orang jelek, sebetulnya semuanya adalah hasil dari apa yang ada dalam kepala kita sendiri. Sibuklah membenahi kepala kita, sibuklah mengurusi isi kepala kita, sibuklah memperindah dunia dalam kepala kita, maka pasti dunia di luar jauh lebih indah. Manusia punya hak seperti itu. Manusia memang diberi tugas oleh Tuhan seperti itu. Tapi banyak manusia belum menyadarinya. Banyak manusia belum menyadari bahwa dia memiliki pikiran yang harus digunakan. Manusia banyak yang belum mau untuk berpikir. Padahal di banyak ayat di kitab suci menyuruh manusia untuk berpikir, menggunakan pikirannya. Supaya bisa menggunakan tentu harus tahu caranya. Itu kenapa saya membuat kelas AMC sebagai satu-satunya panduan untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran dengan benar. Seperti pengalaman hari ini, tadi saya memberikan kelas platinum hari kedua. Di hari kedua ini materinya adalah tentang bagaimana mengatur diri, bagaimana mengelola diri, bagaimana menyadari bahwa manusia itu sakti dari lahir, sakti dari sejak kecil sebetulnya. Tapi banyak doktrin, banyak pemahaman yang melemahkan ini. Seolah-olah yang namanya hal-hal yang aneh itu, misalnya geser hujan, kemudian bisa tembus pandang dan sebagainya, itu adalah hanya orang-orang tertentu. Padahal itu salah. Semua manusia selama masih matanya dua, selama masih kakinya dua, selama masih tangannya dua, maka masih disebut sebagai manusia dan punya power yang sama. Sama-sama sakti, sama-sama memiliki kesaktian, dan itu disadari oleh manusia yang mau berpikir,
manusia yang mau menggunakan pikirannya dengan benar. Ketika ada orang di luar sana yang mengklaim bahwa dia punya kelebihan, dia punya kesaktian, bisa ini, bisa lihat masa depan, bisa tahu sebelumnya, bisa apapun, itu sebetulnya sebuah pembodohan, sebuah kesalahan besar. Tidak ada orang yang seperti itu, karena sebetulnya masa depan seorang diciptakan dari Anda sendiri. Masa depan seorang diciptakan oleh pikirannya. Maka jangan mudah terperdaya, jangan mudah tertipu ketika ada orang yang mengklaim dia punya kelebihan, mengklaim dia punya kesaktian. Apalagi ketika orang-orang itu tanda kutip menyebut dirinya orang pintar dan sebagainya, itu bukan. Kalau Anda hanya ingin terlihat seperti itu, hebat, sakti, dan ingin show off gitu ya, Anda pergi saja ke sekolah sulap, Anda pergi saja ke tempat-tempat jual alat sulap. Anda pasti menemukan semua trik yang mereka kerjakan itu. Sadari itu dan jadilah manusia-manusia yang cerdas, manusia yang memang menjalankan fungsinya sebagai manusia, manusia yang sakti, manusia yang punya power yang sama. Semua manusia dasarnya sama. Manusia sama-sama saktinya, tidak perlu diaktifkan, tidak perlu diisi-isi energinya, tidak perlu dibuka mata batinnya, tidak perlu dibuka apanya lagi, tidak perlu melakukan berbagai hal yang aneh-aneh. Yang diperlukan adalah mengenali fitur-fiturnya, mengenali kemampuannya, dan bagaimana menggunakannya secara benar. Di hari kedua ini tadi si Bapak akhirnya terkejut bahwa, saya bisa ya seperti ini ya. Dan dia bilang, sakti ya. Ketika tadi saya suruh mencari handphonenya yang saya sembunyikan, bapaknya pejam mata, dia mencari dan ketemu. Lalu untuk melihat kotak ada isinya atau enggak, coba lagi, bisa juga. Mencari air, bisa juga. Kaget. Ternyata itu gampang. Ya itulah memang yang ingin saya bawa di AMC, di YouTube, di semuanya, bahwa manusia itu tidak perlu hal-hal yang rumit untuk terlihat menjadi hebat, menjadi sakti dan sebagainya. Karena apa? Kesaktian manusia itu untuk semua orang, tidak perlu diaktifkan, tidak perlu dibuka-buka atau di apapun juga, semuanya sudah ada. Manusia itu harusnya berpikir. Manusia itu dilihat dari bukan kesaktiannya, tapi dilihat dari isi pikirannya. Sehingga sekarang harusnya Anda biasa saja ketika bertemu orang yang menyebut dirinya peramal atau paranormal atau apalah namanya, biasa saja. Itu bukan kelebihan, bukan kesaktian. Semua orang bisa. Semua orang punya kesaktian sejak kecil, sejak lahir. Selama matanya masih dua, tangannya dua, kakinya dua, berjalan seperti Anda, maka itu adalah manusia. Dan manusia diciptakan Tuhan di bumi ini untuk menggunakan otaknya, untuk menggunakan pikirannya, agar diberdayakan dalam menciptakan kebaikan, kebahagiaan, dan kesenangan dalam hidupnya. Maka jadilah manusia yang seutuhnya, manusia yang kenal siapa dirinya, manusia yang tahu bagaimana menggunakan pikirannya. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.